Pemirsa Gatra TV, berjumpa lagi bersama saya Gudono dalam program Gatra Insight. Kali ini saya mencoba menculik pemimpin redaksi Gatra Media Group, Bapak Mungkisan Sudodo, di tengah kesibukannya, dan dia bersedia hadir di studio Gatra TV. Kali ini saya akan membahas salah satu laporan khusus yang diliput oleh wartawan Gatra. Gatra terusik untuk sana karena di media sosial, dan kita melihat ya, itu banyak yang kesana sebentar, kemudian memvideokan spot-spot, kemudian disertai narasi yang pada intinya meragukan IKN ini sendiri dalam proses pembangunannya. Kemudian ada juga yang dalam konteks Pilpres ya 2024 dan kontestasi legislatif juga, salah satu partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS itu apakah ini gimmick ataukah memang semangat kalau misalnya terpilih ya, presiden yang diusung dan mendapatkan suara mayoritas, dia akan berjuang bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Nah, saya akan tanyakan langsung kepada Pak Mungkisan. Pak Mungkisan, sehat? Sehat, Mas Gur. Wah, ini di tengah kesibukan masih mau meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengundang. Ya, Gatra Insight. Nah, ini pertanyaannya seperti saya tadi dalam pendahuluan. Apa memang seperti apa sih IKN? Ya, kita buat tim, kita sudah mengirim tim ke sana ke IKN untuk melihat langsung ya kondisi. Jadi kalau kita biasanya diundang ke sana untuk melihat, biasanya kan cuma dikasih tahu tempat-tempat yang memang yang bagus-bagus gitu. Nah, kita mengirim satu reporter dan satu fotografer untuk melihat langsung ke sana, dan kita memang menemukan beberapa hal terkait pembangunan IKN, progresnya seperti apa, seperti apakah memang benar seperti yang diceritakan pemerintah. Nah, kita cek ke sana beberapa kali, kita menemukan memang ada beberapa bangunan yang memang intinya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat setempat. Oke. Nah, itu jadi kita sorot ada beberapa hal, misalnya soal pendidikan di sana. Seperti apa? Apakah berpengaruh pada misalnya proses pendidikan? Ternyata memang ada beberapa yang kita laporkan di majalah ini terkait soal sekolah yang kena dampak pembangunan, yang memang mau nggak mau dia karena masuk di kawasan inti itu kota ya, salah satu yang kemudian dia mendapatkan kena polusi, kena ada suara dan sebagainya. Nah, itu kemudian pemerintah setempat memang mau memindahkan sekolah ini, dikasih lahan khusus dan gedungnya diperbaiki. Ya, itu salah satu hal yang mungkin jadi salah satu keuntungan bagi warga setempat. Meskipun kita dampak lainnya misalnya soal sosial dan sebagainya, ini kan dampak sosial yang memang kita perlu sorot, kita perlu lihat. Selain hal-hal pembangunan fisik yang memang kalau pembangunan fisik kan memang tidak terlalu, ya selama ini pemerintah menyatakan semua perkembangan dalam rel seperti perkembangannya sesuai dengan rencana, meskipun memang kita melihat cita-citanya kan tinggi, mau jadi sebuah kota yang pintar, kota yang berlandaskan hutan yang berkelanjutan gitu ya. Ya, intinya dia menandarkan tentang lingkungan yang selalu sustain gitu kan. Nah, kita mau melihat apakah benar seperti apa kalau memang kita membayangkan seperti apa kalau memang ibu kota baru ini jadi dalam beberapa tahun ke depan, meskipun sekarang di kampanye-kampanye capres mulai melihat mau mengevaluasi dan sebagainya. Apakah pantasnya ke depan, apakah nanti ibu kota negara ini harus dievaluasi? Nah, kita hanya ngomong temuan kita saat ini. Seperti apa sih ibu kota yang pengennya dibangun sekarang ini, seperti apa? Oke, berarti ini pada intinya kalau soal serius meneruskan atau tidak itu nanti keputusan politik pasca Pilpres 2024 siapa yang menang gitu kan. Dan ini kayak menguji masyarakat Indonesia kan isunya yang bukan isu ya, yang semoga dibangkitkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu ada dua, yaitu soal ini sebagai penggerak perekonomian juga karena banyak investasi yang diharapkan di sana yang nilainya itu sampai dari puluhan triliun menjadi ratusan triliun nanti setelah 5 tahun ke depan. Tapi juga ini soal pembangunan yang tidak Java sentris. Nah, kalau Anda sih melihat apakah memang benar seperti itu? Apa niatnya pemerintahan sekarang begitu loh?
kalau selama ini kan Jawa udah sumpek ya. Ya. Terus di sana itu Kalau Ya. kalau dari sisi apakah ini akan menarik gitu ya, Ya. dari selama ini Sisi ekonomi itu gitu ya. sangat Jawa di Ya. Jawa semua. Sekarang memang masih Jawa ya, kereta cepat kalau dilihat di Indonesia ya di Jawa yang Ya. dibangun. Tapi memang mau nggak mau penduduk yang paling banyak Jawa, pemerintah tetap harus melakukan itu, melakukan terobosan karena penduduk yang Jawa yang paling banyak. Tapi tentu kalau konsepnya adalah bagaimana memindahkan atau membuat pertumbuhan di Indonesia bagian lain, yaitu salah satu hal ini mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan dengan membangun Nusantara, ibu kota yang baru, Ya. kota yang baru, dan kebetulan ini akan jadikan ibu kota, pusat pemerintahan yang baru di Indonesia. Apakah ini jadi sebuah konsep loncatan untuk jadi tidak Jawa sentris? Saya kira Jawa tetap dibangun, tapi pembangunan di tempat lain di luar Jawa ya kita lihat masih juga dibangun, meskipun sekarang ini belum 100% optimal gitu ya, atau mungkin bergerak dengan cepat karena memang ya itu tadi sumber daya kan terbatas di sana, maksudnya penduduknya juga tidak sebanyak Jawa. Tapi saya kira kalau memang nanti pembangunan berlanjut, kemudian ada ASN yang dipindahkan ke sana, pembangunan permintaan misalnya makanan minuman kan pasti ada kenaikan. Itu salah satu hal yang mungkin bisa diharapkan dari ibu kota. Namun kita di sini sebagai wartawan kita mencari atau menggali apakah benar itu terjadi. Nah, itu yang kita pengen ungkap ke publik. Mungkin hari sekarang ini di edisi sekarang kita hanya melihat pembangunannya. Tapi ke depan mungkin seri-seri berikutnya kita akan melihat seperti apa dampaknya tadi ya. Mungkin Mas Kurtus sudah menyebut seperti apa dampaknya, apakah benar nanti akan jadi sebuah penggerak ekonomi baru. Nah, ini kan perlu kita buktikan di dalam indikasi pertama mungkin bisa kita lihat dari sisi itunya, kalau misalnya ada permintaan barang dan jasa di sana ada kenaikan, kemudian ada kesejahteraan. Nah, kita mengharapkan karena ini pembangunan ibu kota kan sudah ada di aturan atau undang-undang. Jadi kita mungkin berharap ya kalau memang mau dilanjutkan itu keputusan politik nanti ya. Tapi kita mencoba untuk mengawal itu agar kalaupun dilanjutkan ini tidak ada penyimpangan, tidak ada dampak sosial yang memang dampak sosial ini kalau bisa dihindari atau diminimalisir, karena inilah yang akan membuktikan bahwa kota yang katanya mau kota pintar atau kota yang sangat bersandar pada lingkungan yang baik, sustain dan sebagainya, kalau tidak didukung oleh environment atau lingkungan sosial yang baik atau lingkungan sosial yang sangat menguntungkan, itu juga tidak akan berguna. Akan menjadi ironi sendiri ya. Mau jadi motor pembuatan ekonomi yang bagus, tapi kalau yang menikmati hanya orang Jakarta lagi, sama aja gitu kan. Kalau bisa ya orang-orang Kalimantan, orang di sana yang juga mendapatkan manfaat dari itu. Ini ada satu pertanyaan yang menarik, karena tadi ada beberapa jawaban yang membuka ruang pertanyaan. Kalau kita melihat kan Jakarta sendiri juga diramalkan ya, itu makin padat. Kemudian lebih baik Jakarta mencontoh kota-kota negara-negara lain yang itu menjadi kota bisnis atau kota perdagangan atau kota yang memang untuk perdagangan gitu ya. Nah, kemudian ibu kota dipindah terkait dengan aspek pemerintah itu satu. Kemudian beban lingkungan Jakarta sendiri yang nggak bisa berkembang kemana-mana. Kita lihat juga permukaan air permukaan tanah itu turun, kemudian cadangan air juga ada infiltrasi dari laut dan sebagainya. Ini beban Jakarta. Dan ini langkah ini apakah akan menambah beban Jakarta lagi dengan mungkin kalau pindah 2 juta lebih ya dengan ASN dan struktur pendukungnya ya, itu akan ke sana. Tapi yang jadi pertanyaan banyak pro dan kontra di medsos ya, itu banyak yang pro dan kontra, itu pertanyaan yang kayaknya rakyat nggak sabar gitu loh. Dan kalau mungkin setelah ke sana ya di ruang-ruang diskusi di redaksi Gatra, apakah memang pemerintah itu perlu semacam memberikan sosialisasi secara terjadwal gitu loh. Ini tahapnya itu pembangunan ibu kota itu nggak sekaligus. Kalau kita lihat banyak pembangunan itu sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun baru terbentuk. Betul. Tapi bahwa memindah secara administratif itu bisa gitu loh. Tapi untuk membentuk ekosistem itu dari pemerintahan kota yang hidup gitu kan. Itu seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau
kita melihat selama ini kan memang pemerintah juga tidak menyatakan akan langsung pindah juga. Oke, Tapi memang hanya ASN juga sebagian dari kementerian-kementerian tertentu yang memang akan melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan di sana gitu. Ya. Tidak semua langsung, tidak semua bertahap kan. Pembangunannya juga bertahap. Sekarang mungkin dari perumahan yang dibangun adalah selain istana, tentu adalah perumahan-perumahan yang nanti ASN akan tinggal di sana. Dan itu mungkin sementara, tidak semua akan dibangun permanen, untuk tahap awal aja. Satu persatu memang jangan sampai Jakarta juga kaget. Tapi intinya gini, ini apakah positif buat Jakarta? Itu pertanyaan lain juga. Ya saya kira kalau kita melihat, coba kalau misalnya ASN libur gitu, Jakarta langitnya akan lebih biru. Jadi lebih sehat begitu ya. Ini baru sebagian aja. Kalau memang kita bayangkan ASN sebagian pindah ke sana gitu kan. Dan saya kira itu positif ya, kalau selama ini ada pernyataan bahwa ASN pindah sana itu berarti ada hukuman, saya kira itu juga salah juga. Malah karir sebenarnya ya. Masalah karir bagus itu sebenarnya. Tapi intinya ini bagi Jakarta yang tadi sudah daya dukung lingkungan Jakarta yang sudah sangat minus gitu kan. Dari banjir, dari polusi dan sebagainya, bahkan sampah. Itu juga salah satu juga ada penyelesaian solusi kemacetan itu ya, salah satunya dipindahkan, ada aspek atau format-format lain yang dipindahkan sehingga memberikan keleluasaan di kota yang lama gitu. Itu salah satu yang solusi yang memang orang kadang maunya memindahkan ibu kota itu atau membuat kota baru apapun itu nggak bisa instan gitu kan. Tapi orang sudah berburu-buru tadi, pengennya kalau memang banyak biayanya mahal gitu kan, ya memang akan. Tapi kalau nggak dimulai, jangan sampai ketika Jakarta tenggelam kita belum pindah. Jangan sampai itu terjadi terus kemudian ya apa gua bilang gitu kan. Jangan sampai ada penyesalan. Saya kira ya itu karena sudah ada undang-undangnya, sudah ditetapkan. Memang meskipun dengan segala apa ya namanya, tantangan, rintangan dan pesimisme ya. Ya betul, dengan segala cacatannya gitu. Mungkin kemarin ada undang-undang ini hanya ditentukan tidak demokratis lah intinya gitu Mas. Tapi intinya aturan-aturan sudah ada, kemudian sudah ada dasarnya, kemudian kita ini dilanjutkan, udah banyak investasi, kemudian tinggal meskipun investasi kurang, belum ada gitu dari luar negeri, dari asing atau dari negara lain. Tapi intinya kalau ini sudah jalan, ya kita tinggal mengawal aja. Kalau memang benar-benar, kalau memang sudah dimulai ya sekira kita harus memulai sekarang. Kalau tidak, itu tadi jangan sampai kita menyesal ketika Jakarta sudah kena, karena itu real gitu ya. Jakarta tenggelam itu bisa dilihat atau bisa dibuktikan bahwa ada, kalau teman-teman pergi ke pesisir atau ke pantai, sudah banyak bangunan atau kampung yang memang sudah tenggelam. Itu salah satu contoh bahwa memang Jakarta sudah mulai rawan terhadap bencana lingkungan. Nah ini harus segera diatasi. Nggak bisa hanya cuma dibangun diuruk atau mau nggak mau bikin terowongan dan sebagainya. Harus ada alternatif lain. Solusinya tidak hanya satu gitu. Buat bendungan di atas, kemudian ditanggul di bawahnya. Belum tentu juga akan solusinya positif buat Jakarta, tapi ada solusi baru. Misalnya memindahkan ibu kota, karena daya dukung juga biar ada keleluasaan. Saya kira itu salah satu hal yang ya kita bukannya ikut pemerintah ya, tapi intinya kita pengen ini disikapi dengan logis gitu. Karena mau nggak mau Jakarta mau nggak mau harus ada solusi yang memang konkret. Satu pertanyaan ini terkait sama psikologi masyarakat, dan dibalik itu kan sebenarnya khawatir karena mungkin mental masyarakat Indonesia ya, kita lihat sesuatu yang baru itu susah, apalagi itu lalu menjadi senjata atau arsenal atau gimmick politik lah. Misalnya terkait soal kereta cepat. Itu kan berpikirnya tidak sekarang, tapi the next ya kan. 20-30 tahun kemudian soal alih teknologi, soal penguasaan. Kapan lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kalau nggak ada yang memulai. Ada tuduhan itu proyek-proyek mercusuar dan sebagainya. Nah, ini kalau catatan redaksi Gata sendiri seperti apa ini sebagai pembukaan terkait sama ini? Indonesia memang perlu loncatan-loncatan ya Mas Gur. Selama ini kereta cepat, dulu saya masih ingat beberapa bulan lalu sebelum diresmikan,
masih banyak. Buat apa sih kereta cepat? Cuma ke Bandung aja kan? Ya. Dan itu bukan ke Bandung katanya kan, cuma di dua luar kota Tegaluar ya. Tegaluar gitu kan. Sekarang banyak orang yang memanfaatkan, meskipun ada insiden misalnya orang telat nggak karena keterlambatan dari pengumpannya gitu kan. Ya ini salah satu hal yang tadi kebiasaan orang naik kereta yang biasa kemudian atau naik travel gitu kan. Kemudian ada kereta cepat, mereka ternyata lebih 30 menit, bayangkan itu efisiensi waktu banget gitu kan. Dan infonya sekarang kalau kita mau naik itu katanya ngantri 3 bulan. Nah, makanya ini jadi apa sebenarnya? Itu salah satu hal yang memang kita harus memang sudah zamannya gitu. Kita selalu menolak hal-hal yang baru, kadang itu jadi kebiasaan kita. Sementara kita nggak sadar bahwa itu kita sebenarnya sudah butuh, sudah kepepet. Dan ini jadi sebuah sebuah tema politik, kemudian jadi sebuah komunitas politik yang ini ruang yang berbeda lagi. Betul. Ya dengan yang tadi. Karena kadang itu tadi kadang orang nggak memperhatikan kebutuhan kita saat ini yang memang sudah urgent. Kereta cepat kenapa baru dibangun dari Jakarta, ya namanya juga uji coba. Kalau memang langsung misalnya langsung di Bandung dibangun Jakarta langsung Surabaya kan belum tentu. Ya, dari aspek feasibility study dan sebagainya, betul. Pembiayaan. Kalau sekarang orang, saya kira juga tidak banyak orang yang ngeluh sekarang kan, maksudnya banyak yang banyak yang mengkritik cuma mungkin ada kekurangan 1-2 atau mungkin tadi pengumpan tadi, ya itu dikuatkan gitu. Ya kita namanya bangsa yang belajar kan harus begitu, harus ada kesalahan baru kita memperbaiki, menyempurnakan semuanya. Kayak LRT juga, sekarang kan ya itu mungkin kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Teknis secara teknis. Soal rel dan sebagainya. Tapi kan kita butuh. Gitu. Kalau nggak nanti kita tunda udah nggak jadi kita tiba-tiba meledak. Ya. Gitu Mas Bro. Oke. Terima kasih obrolannya dan kesediaannya datang ke ruang redaksi Gatra TV. Tadi kesimpulannya cuma satu, kita butuh kejutan-kejutan yang lain. Seperti juga terbosan di infrastruktur. Mungkin di IKN masyarakat butuh kejutan. Seperti apa sih nanti wujudnya? Karena selama proses dalam polesan belum jadi, mungkin masih banyak meragukan, tapi setelah jadi mungkin banyak yang nanti tertarik pindah ke sana. Bayangin aja, itu smart dan kemudian lebih sehat. Dan pemirsa Gatra TV, bila Anda ingin mengakses lebih lanjut laporan Gatra ke IKN, bisa mendapatkan Gatra dengan cover yang terbaru ini gitu ya, di dalamnya itu bisa membeli secara online di Tokopedia dan Shopee. Demikian pemirsa Gatra TV, perbincangan saya Guritno dalam Gatra Insight bersama pemimpin redaksi Gatra Media Group, Bapak Mulyanes Widodo. Kita bertemu lagi dalam kesempatan dan isu-isu yang tidak kalah menarik.